Kontroversi suara PSI mendadak meningkat. Data dari Papua jadi sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan mendadak suara PSI, sebuah partai yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dalam penghitungan real yang dilakukan oleh KPU dalam beberapa hari terakhir. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh politisi dari partai lain. Kompas, suara kabar terbesar di Indonesia, memberitakan peningkatan mendadak suara PSI dalam penghitungan real yang dilakukan KPU pada Kamis 29 Februari hingga Sabtu 2 Maret dari hanya 2,86% suara menjadi 3,13%. Hingga malam ini, hasil real count KPU dengan data 65,86% menunjukkan PSI memperoleh 2.404.457 suara atau 3,13%. Menanggapi kenaikan suara PSI yang mendadak, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menduga ada upaya penggelembungan suara PSI. Julius Ibrani, Ketua PBHI yang juga anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, menilai kenaikan suara PSI secara tiba-tiba tidak masuk akal. Ia menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil sudah curiga sejak KPU menghentikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada 18 Februari 2024. Beberapa politisi dari P3 dan PDIP juga merasakan kekhawatiran serupa atas peningkatan suara PSI yang tiba-tiba. Roma Hurmuzli alias Romi dari P3 dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Kompas Minggu 3 Maret 2024 mengaku mendengar adanya operasi membantu PSI melewati ambang batas yang dilakukan aparatur negara. Menurut Romi, operasi tersebut dilakukan dengan membiayai salah satu ormas yang pernah dipimpin seorang menteri untuk menggalang pemilih agar memilih PSI. Namun operasi tersebut gagal. Terlihat dari quick count dari berbagai lembaga survei yang perolehan suara PSI di bawah 3%. Hitung cepat atau quick count Litbang Kompas misalnya menunjukkan PSI hanya mengumpulkan sekitar 2,82% suara. Romi juga membeberkan dua modus operandi dalam membantu PSI melewati ambang batas tersebut. Pertama, kata dia, dengan menghilangkan suara partai kecil, dan kedua, dengan menghilangkan suara tidak sah di PSI. Sementara KPU enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Idam Kolik, komisioner KPU, meminta masyarakat menunggu hasil akhir penghitungan sebenarnya. Ia mengatakan KPU masih melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten kota. Perlu diketahui, partai politik manapun yang ikut serta dalam pemilu legislatif atau pileg 2024 termasuk PSI harus melewati ambang batas parlemen sebesar 4% agar dapat masuk dalam Dewan Perwakilan Rakyat DPRD RI periode berikutnya 2024 sampai 2029. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan judicial review yang diajukan Perludem, sebuah kelompok pengawas, di mana Mahkamah memerintahkan DPR dan pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengurangi ambang batas parlemen sebesar 4% yang akan diterapkan pada pemilu 2009 dan ambang batas yang berlaku saat ini tetap diterapkan pada pemilu 2024. Dengan adanya keputusan MK, partai politik peserta pemilu legislatif 2024 harus melewati ambang batas parlemen 4% untuk menduduki kursi di DPR. Dapat dimengerti mengapa organisasi masyarakat sipil dan partai politik mempunyai keprihatinan yang sama terhadap perolehan suara PSI yang tiba-tiba meningkat. Pun bertanya-tanya mengapa data 3 provinsi di Pulau Papua yang dihimpun KPU seperti terpampang di situs resminya masih terbilang kecil dibandingkan provinsi lainnya. Misalnya, data yang dihimpun KPU Papua Tengah
hingga malam ini hanya 1,61%. Parahnya lagi, data Papua Pegunungan hanya 0,02%. Beberapa orang mengingatkan pentingnya pemantauan rekapitulasi suara di Papua, mengingat apa yang terjadi di pulau tersebut jauh dari pantauan publik dan media. Meski begitu, seluruh partai politik peserta pemilu 2024 dan organisasi independen yang terdaftar di KPU diperbolehkan memberikan kesaksiannya masing-masing di setiap TPS di tanah air, termasuk di Papua. Seharusnya para saksi tersebut mengambil foto atau bahkan rekaman video penghitungan suara manual di setiap TPS, khususnya pleno C1 dan formulir C1, yang keduanya berisi hasil penghitungan suara manual di TPS. Foto atau rekaman pleno C1 dan formulir C1 dari seluruh TPS tersebut dapat menjadi bukti penting untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan dalam pemilu 2024, termasuk penggelembungan suara partai dan atau kandidat politik tertentu untuk pemilu mendatang. Peraturan hukum sengketa pasca pemilu di MK. Pertanyaannya, tentu apakah para saksi dari partai politik dan organisasi independen itu mendokumentasikan pleno C1 dan formulir C1 di masing-masing TPS atau tidak? Demikian laporan NB Indonesia, redaksi nbindonesia.com yang dikutip dari yosefari.com, portal media berbayar terkemuka. Terima kasih. Salam dari redaksi.